Saudara-saudara yang terkasih dimanapun Anda berada, puji syukur dan hormat terima kasih kepada Tuhan yang memelihara dan menjaga kita sehat sampai hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan bagi kita semua, dan pada kesempatan ini kita akan beribadah untuk mendengarkan firman Tuhan untuk hari Minggu tanggal 23 Januari 2022, dan firman Tuhan tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang keempat, dimulai dari ayat 14 hingga yang ke-21. Di dalam kasih karunia Allah dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, mari kita terima sabda Tuhan. Saya bacakan untuk kita. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadah di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Saudaraku yang terkasih, hari-hari kehidupan kita berjalan terus, dan tidak seorang manusia pun dapat menahan atau mengundurkannya. Hari-hari kehidupan kita, waktu itu berjalan terus, dan itulah yang kita alami pada hari ini. Tahun 2021 sudah lewat, diganti dengan tahun 2022. Kalender-kalender di rumah kita, kalender 2021 turun, sudah dinaikkan dengan tahun yang baru, kalender yang baru. Pengalaman hidup kita juga jalan terus. Agenda-agenda, catatan-catatan harian, diary kita sudah ditutup untuk tahun 2021. Kita lanjutkan untuk tahun ini, tahun 2022. Saudara, tahun yang baru ini tentu memberikan kepada kita harapan-harapan. Saya yakin pada jam 00 tanggal 1 Januari 2022 kita berdoa, dan barangkali juga panjang doanya di rumah kita masing-masing. Intinya berdoa supaya Tuhan memberkati kita, memberikan kita keselamatan, diberi rezeki, anak-anak sekolah dengan baik, juga yang sudah kuliah boleh berlangsung dengan baik sampai akhirnya tamat nanti. Kita juga berharap anak-anak kita yang sudah waktunya untuk dapat jodoh diberi Tuhan jodohnya pada tahun 2022 ini, dan tidak jauh-jauh, tapi di kuartal-kuartal pertama ini sudah ada tanda-tanda bahwa dia akan mendapat jodoh. Banyak sekali yang kita harapkan dan kita yakini akan diberikan Tuhan. Saudara, semua orang memikirkan apa yang terbaik yang akan dia terima untuk tahun 2022. Untuk saudara kita Tionghoa, ada tahun atau sio daripada mereka macan air dengan segala penjelasan di dalamnya, berhasil atau tidak berhasil. Banyak juga orang-orang yang pergi ke tukang ramal, bagaimana nasibnya, bagaimana perjalanan hidupnya untuk tahun 2022. Memberikan tangannya, garis-garis tangannya,
untuk diramal, untuk terjemahkan. Tapi jangan lupa bahwa kedua telapak tangan ini menunjukkan huruf M yang berarti ingatlah akan hari kematianmu juga. Memento mori. Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus ditugaskan oleh Bapaknya, Allah Bapa di sorga, untuk bekerja. Tapi sebelum bekerja, Allah Bapa di sorga mengizinkan dia untuk dicobai oleh iblis. Kenapa? Allah Bapa di sorga ingin sekali supaya Yesus Kristus itu melalui satu proses pematangan. Dan kalau dia sudah matang, maka dia dapat memulai tugasnya dan pasti berjalan dengan baik. Sebelum nas ini, kita dapat berita bahwa Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Sesudah Yesus selama 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum, iblis datang. Kenapa kamu tidak mau menjadikan batu ini menjadi makanan? Kenapa kamu tidak mau percaya sama saya? Saya akan bisa memberikan kepada kamu kekayaan yang ada di dunia ini. Kalau kamu benar anak Allah, ya tunjukkan bahwa kamu diberi kuasa. Jatuhkan dirimu dari puncak yang tinggi ini. Kan akan ditatang kamu nanti dan tidak akan apa-apa. Begitulah cobaan, godaan iblis itu. Tapi Yesus berkata, enyahlah dari hadapanku, hai iblis. Kamu jangan mencobai Allah. Dan tidak seorang pun boleh mencobai Allah Bapa di sorga. Hanya untuk mendapat makanan. Hanya untuk dapat materi supaya kaya. Hanya untuk mendapat kekuasaan. Jangan cobai Allah. Bekerjalah dengan baik. Iblis undur dari Tuhan Yesus. Dan kemudian Roh Kudus datang mendiami hati dan pikiran Tuhan Yesus. Begitulah dia kembali ke Nazaret, dan tatkala dia masuk ke bait Allah, kepadanya diberikan buku Nabi Yesaya, dan dia membaca apa yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 62 ayat yang pertama hingga yang kedua. Demikian bunyinya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudaraku yang terkasih, firman tadi menjadi penguatan bagi kita. Roh Tuhan ada dalam diri Yesus. Dan dia memberitakan berita kesukaan untuk semua orang, untuk Anda dan untuk aku juga. Dikatakan di sini, aku memberikan kabar baik kepada orang miskin. Siapa yang miskin di sini? Bukan hanya soal harta, bukan soal uang sedikit atau banyak, tapi yang miskin ini ialah orang-orang yang dilupakan, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang tidak punya kemampuan lagi, tapi tidak ada orang yang peduli sama dia. Aku datang memberikan kabar baik kepada mereka. Demikian Tuhan Yesus. Saudaraku, kita simak apa yang terjadi di kolam Bethesda. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun duduk dan menanti kesembuhan. Tatkala kolam itu bergelombang, bergejolak begitu, setiap orang yang masuk ke dalamnya akan sembuh. Tapi sayang sekali orang yang miskin ini tidak dapat secepatnya mencemplungkan dirinya ke kolam itu. Dan dia dilupakan oleh orang lain. Sampai 38 tahun dia di situ. Dan Yesus datang. Apakah engkau mau sembuh? Demikian Yesus berkata.
"Ya Tuhan, siapakah yang dapat menolong aku? Aku miskin, aku kecil, tidak diperdulikan orang lain. Sewaktu kolam itu bergelombang, aku mau datang, tapi selalu didahului oleh orang yang lain. Dan aku tidak dapat kesempatan untuk mendapat kesembuhan." Saudaraku, Yesus berkata, "Udahlah, angkat tilammu dan berjalanlah." Seketika itu juga orang yang sakit tadi sembuh, dapat berjalan dan kembali kepada masyarakat di mana dia berada. Pertanda bagi kita, saudara-saudara, Yesus memberikan pertolongan, kabar baik, kesembuhan bagi orang-orang yang sakit, kepada orang-orang yang miskin, papa dan hina. Kemudian dikatakan pada ayat berikutnya, "Aku akan memberikan pembebasan kepada orang tawanan." Saudara, jangan salah kaprah. Tuhan Yesus tidak bermaksud untuk segera mengeluarkan dari lembaga pemasyarakatan orang-orang yang berbuat kriminal yang telah divonis hukuman oleh pengadilan. Bukan itu maksudnya. Tapi membebaskan orang-orang tawanan ialah Tuhan Yesus dengan Roh Kudus itu membebaskan hati daripada setiap orang yang terbelenggu oleh iblis pada hari-hari sebelumnya. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada mereka supaya roh-roh jahat itu keluar dari diri narapidana tadi dan digantikan oleh Roh Kudus dari Tuhan. Dengan demikian dia dapat memulai hidup baru. Dia menyadari perbuatannya yang salah selama ini dan dia memulai sesuatu perilaku yang baru. Dan dia akan bergaul dengan masyarakatnya. Saudaraku, Tuhan Yesus juga dikatakan di sini, "Aku akan memberikan penglihatan kepada orang yang buta dan juga membebaskan orang yang tertindas." Kita tahu bahwa Tuhan Yesus selama 3 tahun, dari tahun 30 sampai tahun 33, dia melakukan 3 hal. Dan 3 hal itu ialah mengajar, memberitakan Injil, dan menyembuhkan orang yang sakit. Dan itulah dibuktikan dalam pekerjaan Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Dapat kita baca dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35. Saudaraku yang terkasih, selanjutnya dikatakan di sini, "Aku datang memberikan tahun rahmat Tuhan yang telah datang." Tahun kasih karunia Tuhan. Aku memberitakan itu kepada Anda, kepada kamu, dan aku juga kepada kita semua, kepada dunia ini. Memberikan tahun rahmat yang sudah datang itu. Saudaraku yang kekasih, rahmat atau kasih karunia itu bukan barang murahan, bukan obralan, tapi itu harga yang mahal sekali. Karena dikatakan di sini, orang yang menerima rahmat itu ialah orang yang menerima nas firman yang dibacakan oleh Tuhan Yesus pada saat pembacaan tadi. Dikatakan oleh Tuhan Yesus dan itu menjadi masukan kepada kita pada ayat yang terakhir tadi. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Apa itu artinya? Sewaktu kamu mendengarnya artinya sewaktu kamu mau menerimanya. Arti yang lain, sewaktu kamu mendengar dalam artian kamu percaya dan yakin kepada Yesus Kristus.
Kepada mereka-mereka itulah tahun rahmat itu datang. Dan itulah harapan kita, dan itulah ajakan firman Tuhan melalui renungan ini. Supaya Anda, seisi rumah, teman-teman yang lain, dan juga aku, kita semua menerima firman Tuhan hari ini dan mempercayainya. Saudara, mari kita lihat beberapa contoh. Siapa yang menerima dan percaya kepada Yesus, maka pada hari itu juga mereka akan menerima sesuatu dari Tuhan Yesus. Kalau kita baca kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 11, di situ dikatakan, maka malaikat surga itu berkata kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia. Dan gembala itu menerima ucapan itu. Mereka percaya dan mereka bahagia. Mereka ketemu dengan bayi Yesus yang masih dalam kandungan itu. Saudaraku yang kekasih, bukan hanya kepada gembala Tuhan berbuat baik, tapi juga kepada seorang pemungut cukai yang namanya Zakheus, yang dianggap orang berbuat jahat, yang dianggap orang tidak setia kepada umat Israel, pegawai daripada penjajah itu. Tapi karena Zakheus ingin sekali untuk ketemu Yesus, dia memanjat pohon, dan Tuhan Yesus berkata, hai Zakheus, turunlah, aku akan datang ke rumahmu pada saat ini juga. Zakheus membuka dirinya. Zakheus berkata, Tuhan, kalau ada yang saya korupsikan, saya akan kembalikan berpuluh-puluh kali apa yang saya korupsikan itu. Membuktikan bahwa Zakheus adalah orang yang jujur. Dan Tuhan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini. Hari ini. Kenapa? Karena Zakheus membuka dirinya dan mengakui siapa dia di hadapan Tuhan Yesus. Anda boleh baca Injil Lukas pasal 19 ayat 9 sampai 10. Terakhir sekali saudaraku yang terkasih, tatkala Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota, ada dua orang di sebelah kiri dan di sebelah kanan Tuhan Yesus juga yang kena salib karena kejahatannya. Tapi satu dari antara yang jahat itu berkata, ya Tuhan, ingatlah aku tatkala kamu masuk ke dalam kerajaan-Mu yang kekal. Penjahat yang bertobat di kayu salib, Yesus berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama dengan aku di paradiso. Lukas pasal 23 ayat 42 sampai 43. Saudara yang kekasih, saya berikan contoh-contoh itu. Tujuannya satu, mengajak kita, Anda, aku juga, supaya menerima firman Tuhan. Dan bukan hanya menerima, tapi percaya kepada firman Tuhan. Dan saat kita percaya dan menerima, bahwa saat itu juga kita akan menerima rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan, bahkan kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati renungan ini. Ketemu lagi minggu depan. Kita harapkan bahwa firman Tuhan bekerja untuk hati kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, firman-Mu mengajak kami untuk bersukacita menyambut tahun yang baru, tahun 2022. Sungguh banyak yang kami harapkan Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan doa-doa kami. Di awal tahun yang baru ini, kami percaya Tuhan akan memberikan kepada kami yang terbaik untuk keluarga kami masing-masing, anak-anak, cucu-cucu kami juga. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Allah Bapa di surga, ajar kami juga untuk mendengarkan firman-Mu.
Karena Yesus berkata, siapa yang pada saat ini menerima firman-Mu dan percaya kepadanya, maka pada hari ini juga, pada saat ini juga Tuhan memberkati mereka. Biarlah kami, Tuhan, salah seorang yang menerima berkat Tuhan. Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk warga yang terpapar oleh karena COVID-19 dan varian-varian yang baru. Oh Bapa di sorga, tolonglah mereka, berikan kekuatan kepada petugas kesehatan, dan biarlah mereka yang dirawat itu sembuh kembali. Dan ajarlah kami juga untuk tidak takut dan cemas, tapi ingatkan kami dengan sungguh-sungguh Tuhan bahwa kami juga harus taat mengikuti protokol kesehatan itu. Kami berdoa untuk keluarga kami yang jauh maupun yang dekat, sahabat-sahabat kami di tempat mereka masing-masing. Tuhanlah kiranya memberkati mereka. Begitu juga pemerintahan kami, Tuhan berkati supaya negara ini semakin baik dan warganya boleh sehat melalui vaksinasi booster supaya sehat semua ya Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami di tempat masing-masing, kiranya Engkau memberkati mereka. Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, dan biarlah berkat-Mu bersama dengan kami semua. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan kita sekalian. Amin.